Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan sekarang dengan halaman 20. Sudah hampir khatam juz 1, insyaallah kita khatamkan di pertemuan akan datang. Silakan bagi yang mau mencoba untuk membaca, praktek baca kitab, klik tombol angkat tangan ya. Di sini ada Abu Ukasyah. Silakan Abu Ukasyah dibacakan ayatnya. Ya Ustaz. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wadhkur ayyuhan nabiyyu hina kana yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu asasal ka'bati wa huma ususal ka'bati wa huma yaqulani fi khudu'in wa tadallulin Rabbana taqabbal minna a'malana wa minha bina'u hadzal baiti innaka antas sami'u li du'aina al-alimu bi niyatina wa a'malina. Betul. Baik, ini ayat pertama di halaman ini 127, kaitannya masih dengan kisah yang sebelumnya. Kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan Ka'bah. Ini sudah kita bahas sebelumnya dan sekarang adalah pembahasan berikut. Idh, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, dia berkaitan dengan fi'il yang dihapus, yaitu kata udhkur. Ingatlah ketika. Jadi kata udhkurnya tidak ada, tetapi dipahami dari kebiasaan orang Arab seperti itu. Contohnya misalnya kalau kita lihat di kitab-kitab i'rab, sebenarnya sudah ya pernah kita bahas tentang i'rab dari kata idh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih tunjuk kalau misalnya dijelaskan di sini ya. Dia adalah berkaitan dengan kata udhkur, ingatlah. Dia adalah dzarf zaman, isim zaman, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Karena dia tidak nasab di situ, maka dia mabni ala sukun fi mahalli nasbin, karena dia tidak tampak nasabnya kan? Dia pakai sukun bin mabni, ini bukan mu'rab. Atfan ala idh as-sabiqah. Dia diatafkan ke idh yang sebelumnya. Ini idh yang sebelumnya ada di sini juga. Atfan ala idh as-sabiqah. Terus ke sebelumnya lagi. Atfan ala idh fi qawlihi ta'ala wa idh ibtala Ibrahim. Kembali ke situ semua ya. Dari awal kisahnya ini. Wa idh ibtala Ibrahim. Kembali ke sini. Dia dzarf zaman, harusnya nasab, tapi nggak bisa nasab karena dia mabni. Di sini bukan dzarf zaman ya, isim zaman, maaf. Di sini ismu zamanin fi mahdi nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu udhkur. Ada fi'il yang dihapus berbunyi udhkur, ingatlah. Nah, dia menjadi maf'ul bihinya, maaf ya, bukan dzarf zaman, saya salah tadi. Maf'ul bih, ketukar ya. Di sini ismu zamanin, bukan dzarf zaman tapi ismu zamanin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu udhkur. Fi'il yang dihapus itu berbunyi udhkur, ingatlah. Oleh karenanya kalau kita lihat di terjemahan Quran berbahasa Indonesia sering ditulis dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika. Semua disambungkan ke sini, ataf kepada idh yang pertama tadi, wa idh ibtala Ibrahim. Kita lanjut berikutnya. Penjelasan yang kita bahas kembali ke kitab ini. Jadi kata uzkur tadi di sini yang ada disebutkan di dalam kitab tafsirnya bukan ngarang sendiri. Memang ini ada di dalam i'rab kata idh. Ada di dalam i'rab
kata id. Ingatlah wahai Nabi ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat usus Al-Ka'bah. Jadi kata usus Al-Ka'bah penafsiran dari kata Al-Qawaid. Al-Qawaid secara bahasa adalah jamak dari kata qa'idah yang artinya adalah fondasi. Makanya di sini diartikan usus jamak dari kata asas. Dari kata asas. Panjang ya. Ketika dia jamak tidak dipanjangkan tulisannya usus. Maka kalau lihat seperti ini bacanya usus. Asas artinya fondasi, dasar, tiang-tiangnya, termasuk juga bahkan dinding-dindingnya kalau di sebagian penafsiran. Wahuma dan mereka berdua ketika itu, jadi wawunya di sini waw i'rabnya haliyah. Kalau di sini tidak ada ya, di situ langsung Rabbana taqabbal minna. Jadi perkataan ini wahuma yaqulan ini ada di i'rabnya. Kata-kata yang saya garis bawahi berikut ini yaqulan, mereka berdua berkata ketika itu. Jadi wawunya makanya di i'rab haliyah menunjukkan kondisi ketika itu. Ntar saya tunjukkan di sini apa yang disebutkan oleh pengarang kitab bukan sembarang. Jadi di sini memang ada la budda min taqdiri qaulin mahdhuf ay yaqulani. Harus ada fiil di sini seharusnya. Tetapi dihapus karena memang tidak perlu, orang Arab sudah memahami. Yaqulan mereka berdua mengatakan. Karena kalau kita lihat di dalam ayatnya langsung ya, ketika dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat fondasi-fondasi dari Al-Bait yakni Ka'bah bersama dengan Ismail. Nah, di sini langsung Rabbana Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Maksudnya mereka berdua mengatakan perkataan ini. Ini sudah biasa dalam perkataan orang Arab, memang disingkat seperti ini sudah cukup dipahami maksudnya. Oleh karenanya para ahli nahwu menyebutkan ada fi'il yang dihapus di sini. Perkataan yang dihapus yaitu kata yaqulan, mereka berdua berkata. Lanjut. Fi khudu'in wa tadhallul, dalam keadaan tunduk dan merendah, menghinakan diri. Karena ini adalah sifat seseorang di dalam berdoa dan beribadah, harus merendahkan dan menghinakan dirinya ke hadapan Sang Maha Pencipta. Jelas ya, di dalam beribadah seperti itu. Tidak boleh kita beribadah dalam kondisi angkuh, merasa tidak butuh kepada Tuhan, itu tidak boleh. Harus menghinakan diri, menganggap diri ini rendah dan sangat butuh. Rabbana taqabbal minna. Apa bacaan doanya? Wahai Allah, wahai Tuhan kami. Jadi kata Rabbana di situ ada harf nida, dia munada yang dipanggil. Yang dipanggil berarti ada alat untuk memanggil. Dalam bahasa nahwu disebut harfun nida. Harfun nidanya dihapus. Ya, makanya di situ dinasobkan karena mudhaf ilaih itu mudhaf itu ketika dia munada maka dia dibaca akhiran fathah seperti itu. Rabbana, Rabbana, bukan Rabbuna tapi jadi Rabba. Rabbana karena dia aslinya ada huruf yang digunakan untuk memanggil. Wahai Tuhan kami. Taqabbal minna, terimalah dari kami. Di situ tidak ada kata-kata a'malana, ini adalah penafsirannya. Terimalah dari kami amal-amal perbuatan kami. Di antaranya adalah bina'u hadzal bait. Membangun Ka'bah ini, terimalah ya Allah. Ini Nabi Ibrahim. Ini sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, takut amal solehnya tidak diterima. Apalagi kita. Ini ketika beliau sebagai sosok terbaik di muka bumi saat di zaman tersebut. Dan sedang membangun tempat terbaik yang ada di dunia. Di zaman tersebut bahkan sampai sekarang. Tugas yang mulia dipegang orang paling mulia di tempat yang paling mulia. Oke? Tapi beliau merasa takut amalnya tidak diterima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal perbuatan kami ini, yakni membangun Ka'bah ini. Maka aneh orang yang menyangka bahwa amalnya selalu diterima. Anda siapa dibanding Ibrahim? Tempat Anda jauh dibandingkan Ka'bah ini. Amal kita jauh dari amalan Nabi Ibrahim. Niat kita jauh dari niat Nabi Ibrahim.
Kenapa kita merasa amal kita diterima? Jangan-jangan selama ini sholat kita tidak ada yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan puasa kita selama ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan yang dicatat hanyalah dosa-dosa kita. Hati-hati. Ini yang senantiasa harus ditekankan dalam doa-doa kita. Ya Allah, terimalah sholat-sholat kami. Terimalah amal ibadah kami. Khawatir selalu. Orang yang beriman selalu khawatir amalannya selama ini tidak pernah diterima. Sekaligus berharap agar Allah menerimanya. Ini yang dimaksud dengan raja dan khauf. Selalu seimbang. Selalu berharap sekaligus takut. Nggak bisa berharap saja, nggak bisa takut saja. Harus seimbang. Harus berharap amalnya diterima dan selalu takut amalnya tidak diterima. Sehingga seorang mukmin terus konsisten dia. Karena dia selalu takut dan selalu harap. Innaka antas sami'u li du'aina. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha mendengar. Mendengar maksudnya apa di sini? Maha mendengar terhadap doa kami. Di antara penafsiran para ulama, saya akan sebutkan ya faedah-faedah dikit di sini tentang kata sami' yang dimaksud di dalam ayat 127. Ini sebenarnya pernah saya bahas di konten Instagram, di Reels itu ya. Kata sami'. Masih ingat nggak teman-teman? Ini apa bentuk sorofnya? Coba tulis di kolom chat. Sami' ini di dalam ilmu sorof bentuknya apa? Sighah kalau dalam bahasa ilmu sorofnya. Sighahnya apa? Kalau nggak tahu sighahnya, wazannya aja deh. Wazannya apa ini? Pakai wazan apa? Pakai wazan fa'il. Ini ya. Fa'il bisa dua. Bisa disebut sifah musyabbahah. Bisa disebut juga sighah mubalaghah. Yang di sini adalah sighah mubalaghah, menunjukkan lebih. Jadi dia mendengar tetapi lebih mendengar dari biasa. Ini maknanya ya. Menunjukkan, makanya diartikan maha mendengar. Dan kita sebagai makhluk tidak boleh menggunakan kata-kata maha ini seharusnya. Karena dia ada makna mubalaghah, tidak boleh di dalam sifat-sifat Allah yang dia ada menyebabkan seakan-akan kesetaraan antara makhluk dengan Tuhannya, tidak boleh. Karena itu tidak mungkin. Dan kata Al-Khattabi, arti dari pendengaran yang dimaksud di sini di antaranya adalah konsekuensi maknanya, yakni Allah menerima. Allah menerima dan mengabulkan. Ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Kita yakin Allah pasti mendengar doa tersebut karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Tapi maksud di dalam hadis tersebut la yusma, tidak didengar, artinya adalah tidak dikabulkan. Jadi faham ya? Jadi ada makna mendengar yang umum dan ada makna mendengar yang khusus. Innaka antas sami'. Ketika dia di sini dikhususkan li du'aina, maksudnya menerima dan mengabulkan. Karena semua doa di dunia didengar oleh Allah pasti. Ini makna umum. Tetapi yang diterima tidak semuanya. Ada yang Allah kabulkan dan ada yang Allah ganti dengan yang lain. Ada yang Allah simpankan untuk dia di akhirat dan seterusnya. Ya kan ya, di masalah fikih doa. Nah, ini barusan adalah makna yang khusus, harapan sebagai bentuk tawassul dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Lanjut, al-alim. Apa artinya al-alim di sini? Maknanya umum, maha mengetahui. Lebih khususnya lagi di sini mengetahui niat-niat kami dan amal-amal ibadah kami. Lanjut kepada ayat berikutnya. Yang bisa membaca silakan klik tombol angkat tangan ya. Sebenarnya kata Imam Asy-Syaukani, para ahli tafsir itu di dalam penafsiran ayat tadi banyak menjelaskan tentang gimana cara pembangunan Ka'bahnya, rincian-rinciannya, kisah-kisahnya, pakai batu apa, di zaman apa, gimana. Panjang banget ya di kitab-kitab tafsir, dan yang paling banyak menjelaskan riwayat-riwayat tentang ini adalah kitab Ad-Durrul Manthur. Punya siapa kitab Ad-Durrul Manthur? Ya, saya tanya dulu nih. Ada yang tahu enggak? Punya siapa kitab?
Hah? Bukan. Syaukani. Bukan. Ad-Durrul Mansur. Tulis di kolom chat aja. Kita tidak izinkan menyalakan mic dia, kecuali yang baca. Ad-Durrul Mansur bukan Syaukani, Fathul Qadir itu. Ini buat teman-teman biar tahu penting mengenal nama-nama kitab tafsir supaya nanti ketika butuh rujuknya kemana tahu ya. Jadi Ad-Durrul Mansur adalah kitabnya As-Suyuti. Dia adalah kitab bahkan ensiklopedi terbesar dalam tafsir bil ma'thur di zaman dulu. Ada yang versi ensiklopedi zaman sekarang punya Ma'had Asy-Syatibi ini ya. Mausu'ah At-Tafsir Al-Ma'thur. Tapi yang zaman dulu Ad-Durrul Mansur punyanya As-Suyuti. Ini merangkum semua riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ini. Antum lihat akhraja Ibnu Abi Hatim, akhraja Ahmad, semua riwayat-riwayat yang ada berkaitan dengan ini dinukil. Semuanya, makanya dia paling luas, paling banyak di dalam masalah riwayat-riwayat orang-orang terdahulu. Dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in dikumpulkan di sini. Bagaimana mereka menafsirkan, termasuk juga riwayat-riwayat yang banyak juga pastinya Israiliyat. Gitu ya. Jadi ini kumpulan riwayat di dalam Ad-Durrul Mansur. Selain juga pastinya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Cuman kalau Ad-Durrul Mansur ini lebih mencakup semua. Kalau Ibnu Jarir hanya meriwayatkan dari yang beliau punya sanad, tapi kalau Ad-Durrul Mansur kan mencakup dari punyanya Imam Ahmad, punya Ibnu Abi Hatim dan banyak lagi. Kita lanjutkan. Ayat 128. Abu Qasya sudah, Arif Rahman dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, untuk bacaan Qur'annya saya tidak mengoreksinya ya. Tadi beberapa ada salah, nanti diperbaiki sendiri. Lanjut, karena kalau saya berbagi satu persatu lama nanti ya. Lanjut, Rabbana waj'alna mustaslimaini li amrika li umurika. Betul, di Amerika. Di Amerika ya Ustaz. Terus Khadi'aini laka la nasraka nusyriku la nusrika la nusyriku ma'aka la nusriku ma'aka ahadan waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka mustaslimatan laka wa'arifna ibadataka kaifa takun watajawaz an sayyiatina wa taqsirina fi ta'atika innaka antat tawwabu ala man taba min ibadika ar-rahimu bihim. Baik, cukup. Ini lanjutan doanya. Dan sebentar tadi Oke. Jadi di dalam bab doa ketika kita lihat ada fi'il amr, Rabbana waj'alna. Pertama kata amr itu sendiri teman-teman artinya perintah dari atas ke bawah, dari yang sosoknya lebih derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu arti dari amr, perintah dalam bahasa Arab. Sekarang kalau kita lihat fi'il amr seperti ini di dalam doa, Rabbana waj'alna, ini kan fi'il amr secara teori kita di nahwu. Apakah kepada Tuhan kita memerintah? Saya tanya ke antum. Coba tulis di kolom chat. Apakah, kan itu waja'alna, kan ini kata perintah. Apakah kita memerintah Tuhan? Kalau tidak terus disebut fi'il apa ini?
Apa namanya? Berarti nggak disebut fi'il amr lagi dong. Ini disebut dengan apa? Fi'lu du'a. Betul ya? Jadi nantinya disebut fi'il du'a. Atau bisa disebut juga fi'lu amrin du'ai. Ini cek di kitab-kitab i'rab ya. Bisa dua. Bisa kita sebut fi'lu du'a. Bisa kita sebut fi'lu amrin du'ai. Kata kerja perintah tetapi maksudnya berdoa. Secara jenis dalam ilmu nahwu tetap disebut fi'il amr. Baik, Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, lanjutan doanya, jadikanlah kami berdua mustaslimaini. Ini arti dari kata muslimaini. Apa sih arti muslim? Apa teman-teman arti muslim? Coba tulis di kolom chat. Kita tiap hari mengaku sebagai orang muslim, tapi tidak tahu arti muslim. Apa itu arti muslim? Apa artinya muslim? Yang berserah diri. Yang menyerahkan diri kita sendiri untuk apa yang Allah perintahkan. Mustaslimaini li amrik. Allah perintah apa? Nurut. Itu definisi muslim. Gitu ya. Allah perintah A, ikut. Allah perintah B, ikut. Itu definisi muslim. Khadi'aini laka. Kami berdua tunduk kepadamu ya Allah. Jadi bukan ada datang perintah, ntar dulu pikir dulu. Ini kayaknya tidak cocok nih dengan logika saya. Oh ini kayaknya tidak cocok sama pekerjaan saya sudah tiap hari kerjanya begini, kok tiba-tiba dibilang haram. Nah ini sudah bukan bersifat istislam. Tidak ada dia menyerahkan dirinya kepada perintah Allah. Seorang muslim apapun perintah Allah dia tunduk, ikut, patuh, taat. La nusyriku ma'aka ahadan, kami tidak berbuat syirik, menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Kemudian doa lanjutannya waja'al min dzurriyyatina, karena disuruh ataf kata ij'al. Jadikanlah dari keturunan kami ummatan, keturunan Nabi Ibrahim dan juga keturunan Nabi Ismail, karena dua orang di situ. Berarti mencakup daripada keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail yang ada di tanah Arab, sebagai umat yang seluruhnya tunduk dan patuh kepadamu. Wa arina manasikana. Apa arti kata wa arina manasikana? Arina ini dari kata ara yuri, menampakkan. Ari, berarti ini fi'il du'a, fi'il amr, fi'il du'a, tampakkan kepada kami. Kalau di sini diartikan arifna ibadataka, ajari kami bagaimana menyembah engkau. Nggak bisa kita ngarang ibadah sendiri. Ustaz, yang penting saya tauhid, kalau ibadahnya terserah saya, yang penting saya enak nyaman ngarang sendiri ibadahnya. Nggak kayak gitu. Jadi Islam kita juga sekaligus menyerahkan kepada Allah, biarkan Allah yang mengajarkan kita bagaimana cara kita menyembah Allah. Makanya tidak akan diterima ibadah kecuali apa yang Allah ajarkan. Wa arina manasikana. Walaupun kita taat luar biasa dengan ibadah yang kita karang, tidak akan diterima oleh Allah kecuali ibadah yang Allah ajarkan melalui Rasul-Rasulnya. Wa arina manasikana, tampakkan pada kami bagaimana cara menyembah engkau. Ini diantara penafsirannya. Manasik ada yang juga mengartikannya, ada dua. Ada yang menafsirkannya kegiatan-kegiatan haji, karena ini kaitannya dengan pembangunan Ka'bah tadi. Kan disebut manasik. Orang Indonesia sering salah arti. Manasik haji sering diartikan latihan. Latihan haji bukan ya. Manasik haji bukan artinya latihan haji. Bukan. Manasik itu segala kegiatan haji itu yang ada di dalam itu ya. Berupa tawaf, berupa wukuf, berupa mabit. Ini semua namanya manasik. Jamak dari kata mansak. Sebagian lagi menafsirkan manasik artinya tempat-tempat penyembelihan. Lebih khusus lagi maknanya. Sedangkan yang dipilih oleh kitab ini makna yang lebih umum, tunjukkan bagaimana kami menyembahmu ya Allah. Wa tajawaz an sayyiatina, ampuni dosa-dosa kami dan juga kekurangan kami dalam taat kepadamu. Ini kata taksir teman-teman. Di dalam bahasa kita ini kan watub alaina ya, memohon maaf nih. Definisi dari tafsiran dari kata watub alaina, ampuni dosa kami
Pertama, kesalahan-kesalahan kami. Yang kedua, ada kata taksir. Taksir ini kalau dicari di bahasa Indonesia, apa kira-kira definisi yang tepat untuk kata taksir atau penerjemahan yang tepat? Kalau kita lihat di versi Indonesianya diartikan keterbatasan. Tapi kita tegaskan dulu, keterbatasan boleh bisa diartikan itu, tapi kita jelaskan dulu maksud dari taksir ini. Taksir itu dari kata qasura, pendek. Qassara semacam memendekkan atau berbuatnya tidak sempurna, kurang. Ketika sholat tidak khusyuk, ketika puasa masih melanggar, ketika banyak ibadah-ibadah kita banyak kurangnya, itu namanya taksir. Jadi kita berdoa, mohon maaf ya Allah, sholat saya tadi tidak khusyuk. Bacaan saya tidak direnungi makna-maknanya. Zikir saya kurang, cuma nyebut tapi nggak mengingat. Ini namanya taksir fit ta'ah. Innaka antat tawwabu ala man taba min ibadik. Engkau adalah maha penerima taubat terhadap siapapun yang kembali dari para hamba-hambamu. Dan engkau maha menyayangi mereka. Lanjut kepada ayat berikutnya 129. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Nanti deh yang ini aja yang cocok ini ya. Kenapa di sini tidak ada waw antara dua nama Allah ini? Al-Aziz nggak disebut innaka antal azizu wal hakim. Kenapa langsung disambung Al-Azizul Hakim? Nanti kita bahas di i'rabnya juga ya. Pernah ini saya bahas berkali-kali di acara-acara Kuba. Ini faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cara bacanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ada madrasah Al-Jauziyah di masa lalu, punyanya mazhab Hambali dari keluarganya Ibnul Jauzi. Jadi beda Ibnul Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dua orang yang berbeda, beda masa, sekitar jaraknya 200-an tahun. Qayyim itu artinya penanggung jawab dari madrasah tadi, atau semacam kayak mungkin kepala sekolah, mungkin penanggung jawab harta, nggak tahu ya. Pokoknya penanggung jawab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cara bacanya seperti itu, atau kita bilang Ibnul Qayyim, dimakrifahkan. Ibnul Qayyim. Yang salah bilang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu salah. Yang benar, salah satu dari dua tadi, Ibnul Qayyim, dimakrifahkan saja gitu, tanpa disebut mudhaf ilaihnya, atau dimudhaf ilaihkan maka bilang Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Gitu ya cara bacanya. Ibnul Jauzi beda orang. Ibnul Jauzi yang keluarganya punya atau berurusan dalam urusan pendirian Madrasah Al-Jauziyah Al-Hambaliyah. Sebuah madrasah mazhab Hambali di masa lalu di daerah Syam kalau nggak salah. 129. Klik tombol angkat tangan Zanwar Setiawan. Silakan. Bentar ya. Rabbana wab'as ya Sat. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sebentar, tadi ada yang bertanya ini. Ayat 127 tafsir Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang meninggalkan bangunan Ka'bah untuk bangun pertama kali. Bukan. Itu sudah ada sebelumnya. Makanya jadi sudah dibangun dari para malaikat, kemudian zaman Nabi Adam, kemudian beberapa kali ada pembangunan, sampai kemudian Nabi Ibrahim semacam kita bisa bilang merenovasi mungkin ya, semacam kayak gitu. Atau cuman karena nggak tampak, jadi memang beliau yang paling ada pembangunan besar lah istilahnya di zamannya Nabi Ibrahim. Ini ada pembahasan lebih rinci di kitab-kitab yang tadi kita sebutkan, Ad-Durrul Manthur, dan juga di tafsir Ibnu Katsir tadi sebagian ya yang di situ disebutkan. Lebih lengkap kalau versi riwayatnya di Ad-Durrul Manthur dibandingkan di tafsir Ibnu Katsir. Secara riwayat lebih lengkap di Ad-Durrul Manthur punya As-Suyuti. Lanjut ayat 129 dibaca. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum min dzurriyyati Ismail yatlu 'alaihim ayatikal manzilah al-munazzalah wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah wa yutahhiruhum minasyirki
Warradzaili. Warradza minasyirki wadzradzaili. Betul. Kenapa di sini ar-radzaili kok enggak dibaca ar-radzailah? Padahal dia pakai bentuk mafa'il. Kalau mafa'il kan mamnu' minas sarf. Ya kan? Kalau mamnu' minas sarf harusnya ketika dia majrurnya dengan fathah. Kenapa enggak ar-radzailah? Gimana, Mas? Karena ada alif lamnya ya, warradzaili. Jadi ketika dia walaupun wazan mafa'il, kalau dia dimasuki alif lam seperti ini, maka majrurnya tetap dengan kasrah bukan dengan fathah. Walaupun dia mamnu' minas sarf. Lanjut, innaka Antal qawiyul ghalib. al-hakimu. Al-hakimu fi af'alika wa ahkamika. Bagus. Lanjutan doanya berbunyi, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, utuskan pada mereka, di mereka ya. Utuslah di mereka. Mereka yang dimaksud siapa? Himnya kembali kemana? Ke dzurriyyah tadi. Ini kan kaitannya fihim kembali ke yang tadi. Min dzurriyyatina. Dhamirnya kembali ke situ. Sebagian lagi menafsirkan maksudnya kembali ke yang penduduk Mekah. Warzuk ahlahu minats tsamarat. Jadi ada dua penafsiran. Ada yang dhamirnya dikembalikan ke dzurriyyatina tadi, keturunannya Ibrahim atau Ismail, lebih khususnya lagi. Dan kembali ke yang sini nih, ada ahlahu di sini. Warzuk ahlahu, kembali ke sini ya, penduduk Mekah. Ya dua-duanya sama. Yang dimaksud adalah keturunan Ibrahim dari Ismail yang tinggal di Mekah. Itu lebih tepatnya. Jadi tidak bertentangan antara dua penafsiran, bisa digabungkan. Karena yang dimaksud adalah Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah. Yatlu alaihim ayatikal munazzalah. Dia nantinya sifatnya dia. Nah ini kalau di i'rabnya coba kita lihat i'rab dari kata yatlu alaihim ayatika. Apa i'rabnya yatlu alaihim ayatika? Apa teman-teman? Sebelum saya tunjukkan di dalam kitab i'rabnya, barusan sudah saya sebut sebenarnya. Apa i'rab dari kata yatlu alaihim ayatika? Jadi kalimat yatlu alaihim ayatika ini di i'rab sifah. Sifah yang kedua. Sifah yang pertama tadi rasulan. Minhum. Sifah yang pertama sifah. Rasulannya ini maf'ul bihi. Salah sebut saya. Minhum, dari mereka. Dari mereka yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Penduduk Mekah atau keturunan Ismail. Sifat yang kedua atau ada yang mengi'rabnya ini sebagai hal, kedudukan, kondisi atau keadaan. Jadi ini kalimatnya selanjutnya menjadi sifat. Karena dia di sini kalimat tidak dipisah dengan huruf isti'naf, tidak dipisah dengan huruf ataf, ya. Tidak ada huruf yang memisahkan di sini, langsung disambung. Maka dia menjadi sifat untuk yang sebelumnya. Jumlah, kalau di dalam perkataan para ahli nahwu, kalimat yang datang setelah nakirah adalah sifah. Ini kan nakirah, rasulan nakirah. Dia di sini menjadi sifat untuk rasulannya. Rasulnya seperti apa? Gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Ciri-ciri rasulnya seperti apa? Ciri-cirinya minhum pertama, dari kalangan keturunan Ismail. Kedua, yatlu alaihim, ini jadi sifat yang kedua, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Ini pentingnya Anda mengenal yang namanya i'rab. Jadi bukan sekedar modal terjemah. Paham maksudnya yatlu alaihim ayatika adalah sifat yang kedua dari rasulan, minhum adalah sifat pertama. Maka terus langsung kita tahu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Oh, ini lanjutannya berarti. Diatofkan kepada sifat yang tadi, menjelaskan karakteristiknya yang lain, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quran. Wal hikmah, apa al-hikmah? As-sunnah. Ini di antara penafsiran kata al-hikmah. Sebagian lagi ada yang menafsirkan yang lain dari kata al-hikmah. Tapi ini di antara penafsiran yang tepat juga ya. Alkitab wal hikmah yang dimaksud Alkitab, Quran, dan sunnah. Jadi jangan didengarkan orang-orang yang bilang, ngapain kembali ke Al-Quran dan sunnah?
Itu salah katanya, jangan langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Ini justru pokok dari ajaran Islam kita di sini. Ajarkan kembali Al-Quran dan Sunnah, dan jangan dengarkan suara orang-orang yang mereka berusaha menjauhkan umat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yutahhiruhum minasyirk, membersihkan mereka, yuzakkihim, ini mensucikan ya. Kita kenal nanti perubahan dalam masdarnya adalah tazkiyah, sering disebut tazkiyatun nufus misalnya, pembersihan jiwa. Membersihkan dari apa? Pertama, yang paling pertama untuk dibersihkan najis. Najis yang sangat besar adalah najis berupa syirik. Ini kenajisan terbesar. Jauh lebih besar daripada najisnya babi, najisnya anjing. Lebih besar najisnya syirik. Kemudian warradhail, dan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sama juga kaitannya kotor, perbuatan-perbuatan kotor. Innaka antal qawiyyul ghalib. Nah, ini yang tadi kita mau singgung ya. Al-Aziz, penafsiran dari kata Al-Aziz, radhilah itu, kalau tadi radhilah itu kaitannya hina, kotor, pokoknya maknanya negatif ya. Saya agak lupa juga untuk versi aslinya, harus dicek lagi di kamus, contohnya di sini ya. Cuman kalau nggak salah artinya itu. Saya cek dulu aja, takut salah ya. Radhail jamak dari kata radhilah. Apa arti radhilah? Al-khasl adzamiyah kan sama ya, perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Tadi saya sempat sebutkan kenapa di sini, dan banyak ayat lain juga Allah seringkali menyebutkan namanya berdampingan tanpa ada huruf yang memisahkan, seperti kata wa. Tidak diucapkan innaka antal azizu wal hakim. Tidak ada kata engkau maha ini dan maha ini, enggak. Tapi disambung. Kalau di dalam terjemahan Indonesia bisa diartikan lagi. Engkau maha menerima taubat lagi atau sekaligus. Sayangnya di sini coba kita lihat ya. Tidak ada ya, tidak disebut. Engkau lah yang maha mulia pada zatmu, maha bijaksana, langsung disebut. Kalau di Quran terjemah biasanya diartikan lagi. Maksudnya lagi sekaligus. Engkau al-aziz, maha kuat, maha perkasa. Ini makna pertama. Al-hakim maknanya adalah maha bijak, bijaksana. Ada yang tahu kenapa Allah menggunakan langsung Al-Azizul Hakim, tidak ada kata wa? Ibnul Qayyim menjelaskan makna ini dengan sangat bagus, kalau nggak salah di kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid atau Bada'iul Fawaid, saya lupa ya, beliau ada 3 kitab itu. Ada Fawaidul Fawaid, ada Bada'iul Fawaid, ada Al-Fawaid. Seingat saya itu ya, beliau ada 3 kitab. Nah, saya lupa di kitab yang mana. Tapi bisa dicari ya. Dulu pernah saya jelaskan ini di salah satu acara Kuba. Saya sebutkan teksnya juga. Ada yang ingat tak ini? Kalau yang pernah ikut. Antal qawiyyul ghalib. Maksudnya apa? Engkau maha perkasa. Di sini ketika disebutkan 2 nama Allah berdampingan tanpa ada huruf yang memisahkan, maka ini menjadi dalam tanda kutip menunjukkan kesempurnaan nama Allah satu dengan yang lain, saling melengkapi makna. Maksudnya saling melengkapi makna gimana? Allahnya tidak butuh untuk saling melengkapi, Allah tidak butuh, tapi maksudnya makna kata ini saling melengkapi antara satu kata dengan yang lain. Al-Aziz maknanya perkasa, kuat. Ntar ini saya agak kurangin dikit. Nah gini, maknanya kuat, perkasa. Ada makna negatif yang mungkin muncul ketika mendengar sosok yang kuat, perkasa. Oh, kalau kuat semena-mena. Kalau kuat saya enaknya sendiri, kan gitu ya. Maka ditepis dengan nama yang berikutnya yang disebutkan Hakim, bijaksana. Sehingga kekuatan Allah, keperkasaan Allah itu selalu beriringan dengan kebijaksanaan Allah. Tidak semena-mena kuatnya Allah, tetapi semua terukur dan menunjukkan keadilannya. Itu Al-Hakimu fi af'alika wa ahkamik. Semua hukum-hukum Allah,
Semua perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan hukum syariat kita, yang berkaitan dengan takdir-takdir yang menimpa kita, baik ataupun buruk, semuanya bijaksana. Semuanya adil. Dan ada hikmah di balik itu. Walaupun kita belum memahaminya ketika baru mendapatkan musibah tadi, atau baru mendapatkan hukum syariat tadi. Oh, kok hukum syariatnya begini ya? Di sudut pandang logika kita terlihat tidak adil. Mungkin karena kita belum paham, hikmahnya kita belum tahu. Tapi selalu yakini apapun takdir Allah, apapun hukum Allah, pasti itu bijak. Walaupun kita belum menangkapnya, walaupun logika kita belum sampai ke situ. Ini namanya sifat Allah, nama Allah Al-Hakim yang mengandung sifat Al-Hikmah. Karena dari setiap nama Allah mengandung sifat. Kita lanjut kepada ayat 130. Cukup enggak ini waktunya ya? Cukup insya Allah. Zanwar Setiawan sudah, Zakia. Silakan dibacakan. 130. Wa may yarghab. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa ma safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya. Wala ahada yansarifu an dini Ibrahim alaihi salam ila ghairihi min adyani illa man zalama nafsahu bisafahihi wa su'i tadbirihi bitarkihil haqq ila ad-dalal bitarkihil haqqa maf'ul bih bitarkihil haqqa ila ad-dalali wa radiya laha bil hawani wa laqad ikhtarnahu fid dunya rasulan wa khalilan wa innahu fil akhirati laminas salihin alladzina addaw ma awjaballahu alaihim fanalu a'la ad-darajat. Betul. Fanalu a'la ad-darajat. Kemudian lanjut waman. Man di sini di antara i'rabnya ada yang mengi'rabnya dia sebagai istifham. Coba kita tunjukkan di sini ya. Di sini kan kita bisa lihat man di sini istifham, pertanyaan, tapi bermakna penolakan dan pengingkaran. Dan dia sebagai mubtada. Dan siapa sih yang yarghabu an? Kata yarghabu an, teman-teman sekalian, kata raghiba yarghabu ini tergantung apa huruf jar yang menempel padanya. Kata yarghabu an memiliki makna apa? Benci. Tetapi kata raghiba fi atau yarghabu fi dikaitkan dengan huruf jar fi, maka maknanya suka. Hanya beda huruf jar, maknanya bisa bertolak belakang. Yarghabu fi artinya suka, menyukai sesuatu. Tapi kalau yarghabu an, benci. Paham ya? Jadi cuman beda. Fi dengan an maknanya jauh berbeda, padahal kosakata kerjanya sama. Oleh karenanya penting banget di dalam belajar i'rab, setiap kali menemui huruf jar. Perhatikan, ini saya perbesar lagi nih. Bisa nggak saya perbesar nih ya? Teksnya. Nah, ini saya perbesar buat antum terutama pakai HP nih. Ingat baik-baik ketika Anda belajar i'rab, ya. Setiap menemui huruf jar pasti ada majrur. Oke? Itu sudah jelas. Nanti ketika di i'rab pasti al-jar, ini ada tasydidnya, al-jar maksudnya huruf yang menyebabkan jar.
faktor penyebab jar kalau diartikan Indonesia. Wal majrur, al-jar dan majrur ini selalu pasti muta'alliqan, berkaitan dengan kata yang lain. Tidak bisa sendirian, nggak mungkin. Setiap Anda mengi'rab apapun, huruf jar itu dikaitkan dengan kata yang lain. Nah, fungsi kita sekarang belajar dia dikaitkan dengan yang mana. Ini yang kita pelajari di situ. Dia dikaitkan dengan yang mana. Tidak pernah ada jar dan majrur sudah selesai, tidak. Selalu muta'alliqan, dikaitkan dengan kata apa. Nah, ini yang akan pusing, orang yang belajar nahwu nanti pusing, ini kaitkan ke yang mana ya? Karena bisa macam-macam, bisa dikaitkan dengan isim, bisa dikaitkan dengan fi'il, bisa dikaitkan dengan isim yang mana posisinya. Nah, itu yang dipelajari. Contoh di sini, an millah, muta'alliqan dengan kata yarghab. Oh, nangkap kita berarti. Di sini kita belajar ketika kita buka kamus. Enggak sekedar melihat kosakatanya. Ya, kata yarghab ini aja, yarghab sudah selesai, enggak. Tapi Anda lihat kaitannya dari huruf jar yang dipakai. Contoh. Saya kasih lihat ini faedah-faedah di bahasa Arab aja ya. Di dalam memahami atau melihat kosakata. Misal, saya ketikkan kata raghiba begini ya. Sudah saya ketik kata raghiba, jangan stop di situ dulu. Oh Ustaz, raghiba itu banyak artinya, berarti bisa dipakai semua. Enggak kayak gitu caranya. Bukan berarti bisa dipakai semua, enggak. Harus dilihat kapan dia tidak pakai huruf jar, kapan dia pakai huruf jar. Ketika dia pakai huruf jarnya apa dulu? Masing-masing berbeda. Contoh, raghiba ila. Lihat nih kata raghiba ila. Artinya meminta, memohon. Raghiba an artinya tidak suka atau meninggalkan secara sengaja. Raghiba binafsihi an fulan. Oh, tambah lagi ini ada dua huruf jar. Raghiba binafsihi an fulan. Maknanya beda lagi. Digeser lagi di sini. Raghiba fi itu maknanya suka tadi yang kita sebutkan di dalam kitab-kitab ini. Raghiba fil amri ay faddalahu alaih. Raghiba fil amri artinya faddalahu alaih, mengunggulkan, menyukai lebih dibandingkan yang lain. Raghiba an menolak, a'rada anhu, maknanya banyak. Ini kita tekankan teman-teman semuanya, sangat detail bahasa Arab itu. Huruf jarnya sendiri pasti ada majrurnya, dua ini pasti dikaitkan dengan kata tertentu. Kemudian kata tertentu tadi kita bisa tahu maknanya dengan melihat apa yang menggandeng dia. Oleh karenanya teman-teman yang belajar bahasa Arabnya setengah-setengah biasanya tidak paham ini, sehingga langsung udah ini artinya bisa dipakai ini. Tidak kayak gitu caranya. Ada tertentu cara penggunaannya. Jelas ya? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, dan barang siapa. Kalau diartikan di kita gitu ya, dan barang siapa. Kalau di sini wala ahada. Berarti ingkari. Diartikan tidak. Dan tidaklah seorang pun berpaling dari agamanya Ibrahim. Kemudian dia berpaling kemana? Berpaling ke agama yang lain selain agama Ibrahim. Dia tidak mau nih meninggalkan. Tadi kita bilang kata raghiba'an artinya tarakahu muta'ammidan. Dia meninggalkan dengan sengaja. Atau a'rada'an, berpaling. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Ibrahim malah mencari agama yang lain selain dari ajaran agama Ibrahim, illa kecuali dia pasti adalah man zalama nafsahu, orang yang telah menzalimi dirinya sendiri dengan kedunguannya sendiri. Ini definisi dari atau penafsiran dari kata man safiha nafsah. Ada beberapa penafsiran yang lain, tidak perlu kita sebut di sini, kepanjangan nanti ya. Ada beberapa pendapat, tapi kita sebutkan ini aja. Illa man zalama nafsahu bisafahihi. Berarti dia dengan kebodohan kedunguannya sedang menzalimi dirinya sendiri. Dan juga dia menzalimi dirinya dengan buruknya manajemen dia. Dengan apa? Meninggalkan yang benar justru menuju kepada kesesatan. Ini menunjukkan agama selain dari agama Ibrahim adalah agama yang sesat. Menjauhkan diri kita dari kebenaran. Wa radiya laha bil hawan,
Dan dia berarti sudah rela dengan kehinaan. Padahal kata Allah Azza wa Jalla di sini, walaqad istafainah. Sungguh benar-benar ada dua taukid di sini. Lam di sini adalah lam taukidnya, qad di situ juga sebagai bentuk huruf taukid penegasan. Kita lihat di sebelah sini ya. Walaqad tu, lamnya jawab qasam, jawaban atas sumpah yang dihapus. Ini menunjukkan ada taukid. Yang kedua ada kata qad. Juga dia harfu tahqiq, difungsikan sebagai taukid, penegasan dua kali. Ada dua penegasan di dalam ilmu balaghah digunakan untuk orang yang mengingkari. Padahal sungguh benar-benar, gitu kalau diartikan bahasa Indonesia ya. Padahal sungguh benar-benar telah kami pilih dia, yakni Ibrahim. Telah kami pilih dia di dunia. Dengan apa Allah pilih Ibrahim dibandingkan sosok-sosok yang diagungkan yang lain yang ada di dunia ini? Dipilih sebagai Rasul dan sebagai Khalil, kekasih. Allah angkat dipilihnya Ibrahim bukan karena hartanya. Bukan karena dia kaya. Bukan karena jabatannya, bukan. Dia karena dia membawa risalah tauhid, mengajarkan agama. Dan Khalil, kekasih Allah, dikarenakan ketaatan beliau. Ini dua hal yang mengangkat derajat seseorang di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat dia termasuk dari kalangan orang-orang saleh yang mereka telah melakukan apa yang Allah wajibkan kepada mereka sehingga mereka memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi dengan apa Allah memilih Ibrahim? Dengan dua hal, birrisalah wa bil khillah. Birrisalah, dengan membawa risalah ajarannya, yakni ajaran tauhid, dan yang kedua dengan khillah, yaitu kekasih, hubungan dekat dengan Allah, diangkat sebagai kekasih. 131. Zakiyah tadi sudah ya. Murni silakan dibaca. Idz qala lahu. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي li'ibadati. Akhlis liyal ibadatah. Cara bacanya? Akhlis liyal ibadatah. Al-ibadata jadi maf'ul bihinya. Terus? Wakhda' li bit ta'ati. Faqala mujiban rabbahu. Karena maf'ul bihi. Terus aslamtu lillahi khaliqul ibadi. Ini bisa dibaca khaliqu, khaliqa, khaliqi, semuanya bisa ya. Aslamtu lillahi khaliqi, kalau kita jadikan naat ya. Kita jadikan naat aja di sini. Khaliqil ibadi. Warazikihim wa mudabbiri. Bisa dibaca tiga itu ya teman-teman ya. Aslamtu lillahi khaliqi berarti dinaatkan kepada majrur. Kemudian kalau khaliqa jadi hal. Khaliqa al-ibadi wa raziqahum wa mudabbira. Kalau khaliqu berarti dia jadi kalimat baru, jadi khabar untuk mubtada mahdhuf huwa khaliqu, yakni aslamtu lillah huwa khaliqul ibadi wa raziquhum. Jadi bisa dibaca tiga tadi ya. Ini sering di dalam bacaan-bacaan nahwu kita temukan yang seperti ini, bisa dibaca tiga. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah akhirannya. Allah memilih dia, yakni Ibrahim, karena dia cepat, musara'ah, cepat dalam menundukkan dirinya, yakni Islam, ketika Allah mengatakan kepadanya aslim,
Jadi id di sini kan artinya ingatlah ketika, maksudnya ketika apa di sini? Ya ini di antara alasan kenapa Allah memilih Ibrahim. Jadi kata id di sini menunjukkan alasan. Kenapa Allah memilih istofainahu nih, kami pilih Ibrahim dibandingkan yang lain? Ada banyak manusia yang lain, jutaan manusia, miliaran manusia, Allah pilih Ibrahim di atas miliaran manusia. Kenapa begitu? Karena dia cepat dalam mengislamkan dirinya. Mengislamkan apa artinya? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika Allah mengatakan aslim akhlis liyal ibadah. Arti dari aslim, Islamlah. Ini kan perintah ya. Wahai Ibrahim, Islamlah. Apa artinya Islamlah? Ikhlaskan ibadahmu hanya untukku saja. Jangan diserahkan ke yang lain. Semua doa, sholat, hidup dan mati semua diserahkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Akhlis liyal ibadah, dan tunduklah kepadaku dengan ketaatan. Maka Ibrahim langsung menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Di situ langsung ya. Kalau kita lihat di dalam kalimatnya, tidak ada huruf ataf atau huruf isti'naf. Ngapain juga di ataf di situ? Atau huruf isti'naf tidak ada, langsung. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabb. Menunjukkan betapa cepatnya Ibrahim langsung menjawab. Tidak ditunda-tunda. Tunggu dulu Ustadz, mau berhijab, tunggu dulu nanti belum dapat hidayah. Tidak segera ya. Segera. Jangan ditunggu-tunggu. Oh tunggu nanti haji, tunggu waktu sudah tua aja hajinya. Sekarang masih muda, pakai dulu buat jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, ya, ke Eropa. Uangnya pakai ke jalan-jalan dulu. Bangun rumah dulu, gitu ya. Beli mobil dulu. Hajinya nanti belakangan. Ini namanya tidak musara'ah, tidak segera. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Baru diperintah, tidak ada di situ disebutkan huruf isti'naf. Kemudian Ibrahim langsung faqala mujiban rabbahu. Kalau di sini bahkan di dalam ayat Qur'annya langsung qala aslamtu, tidak ada kata-kata sebelumnya, langsung kata qala. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya untuk Allah, sang pencipta seluruh hamba, sang pemberi rezeki mereka, dan pengatur segala urusan para hamba. Kita lanjut, tinggal berapa ayat nih? 3 ayat teman-teman. Semoga cukup waktunya. Abdul Mannan 131. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi tidak boleh wakaf di Yakub ya seharusnya, karena itu adalah isi perkataan wassonya tadi. Lanjut aja. Baca. Wawassa biha Ibrahimu abna'ahu bihadhil kalimati aslamtu li rabbil alamin. Wawassa biha kadzalika Ya'qubu abna'ahu. Qala munadiyaini abna'ahuma innallaha akhtara lakum dinal islam fastamsiku bihi hatta ya'tikumul maut hatta ya'tiyakum al mautu ya wa antum muslimuna lillahi zahiran wa batinan. Baik. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan biha. Apa kata biha di sini? Dhamir ha di sini diartikan bihadhil kalimah, dengan kata-kata aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam. Maknanya aku Islam, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah. Makanya para nabi terdahulu semuanya beragama Islam. Kenapa? Karena Islam artinya menyerahkan diri sepenuhnya untuk Allah. Dan ini nama agama yang ada di antara muka bumi sekarang ini yang benar-benar bermakna itu. Sedangkan agama-agama lain yang sekarang ada menggunakan nama yang dinisbatkan kepada kawasannya,
Contoh agama Hindu itu nisbat kepada kawasan. Sungai Indus. Kaitannya dengan kawasan daerah Sungai Indus. Kemudian nama-nama yang lain Kristen itu dinisbatkan kepada pembawanya. Christian, Christ, Yesus Christ. Jadi Christian artinya pengikut the Christ. Dan juga agama-agama Buddha itu kan nisbat kepada julukan dari Siddhartha Gautama. Yang artinya orang yang mendapatkan pencerahan, yang bertapa di pohon Bodhi, dan seterusnya. Dan mereka menggunakan nama agama tadi adalah nisbat kepada pembawanya, pembawa ajarannya, atau kepada nama tempatnya. Jadi istilah nama nabinya atau nama tempatnya. Sedangkan Islam tidak ada kaitannya dengan namanya Muhammad atau tempat diutusnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Islam murni, global maknanya, mencakup semua para nabi dari semua zaman. Ini keunggulan nama Islam dibanding nama-nama ajaran agama yang lain. Karena Islam tidak terikat dengan Muhammad saja. Kalau ditanya siapa yang pertama membawa ajaran Islam, bukan Muhammad, tapi sudah ada di zaman Nabi Adam. Diteruskan Nabi Nuh. Diteruskan estafet dari para nabi. Nabi Ibrahim membawa Islam, Nabi Musa membawa Islam, Nabi Isa, Yesus membawa Islam. Pesan para nabi sama, semua satu, sembahlah Allah yang satu, jangan engkau sekutukan. Semua pesannya sama. Ini yang diwasiatkan oleh sosok Ibrahim alaihissalam. Abraham dalam bahasa Ibrani, Abraham bacanya, dan juga di dalam beberapa sebagian qiraat mirip dengan kata Abraham itu bacanya. Di dalam sebagian qiraat Al-Quran. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan kata-kata ha kembali kemana? Kata ha tadi sudah kita sebutkan di sini. Kata ha kembali ke kata aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim mewasiatkan dengan kata-kata ini kepada anak-anaknya semuanya. Bani. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Dari kata ibn. Kalau dijamak jadi banun. Banun dia jamak mudzakkar salim. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Maka dia jadi hilang nunnya ketika mudhaf kepada kata setelahnya. Lalu dia i'rabnya di sini nasab dengan huruf ya. Bukan dengan waw. Karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Maka jadi bani. Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya. Begitu juga Yakub mewasiatkan ini kepada anak-anaknya. Maksudnya begitu atofnya di sini, Yakub melakukan hal yang sama. Yakub generasi keberapa? Yakub anaknya siapa Yakub? Atau Jacob dalam bahasa Eropanya? Jacob, Yakub anak dari Ishak. Berarti cucunya Nabi Ibrahim. Lihat, ini yang harusnya ditekankan oleh kita sebagai orang tua. Dalam keluarga kita, wasiat utama yang dipesankan bukan kaitan urusan harta. Lihat kita di mana-mana lihat pikirannya harta. Mau meninggal dipikirin, aduh anak saya gimana nanti ya? Ini rumahnya ndak ada, pekerjaannya ndak ada. Itu yang dipikirkan sama kita sebagai orang tua. Selalu itu. Nilainya gimana dia di sekolah, ranking atau enggak, juara atau enggak. Lihat apa yang pertama kali dipikirkan oleh Ibrahim untuk anak-anaknya sebelum meninggalkan dunia. Wasiat ini kan pesan yang disampaikan bagi seseorang yang mau pergi meninggalkan dunia. Yakub juga berpesan yang sama. Ya baniya, wahai anak-anakku. Allah sungguh telah memilih kepada kalian agama Islam ini. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini makna keseluruhan dari ayatnya ya. Sebelum kita bahas tafsirnya. Pesan utamanya dalam wasiat itu adalah jangan meninggal dalam kondisi kafir atau syirik. Lihat sekarang bagaimana kondisi orang tua sekarang. Apakah masih peduli dengan wasiat ini sebelum meninggal? Ada nggak kita titen melihat anak-anak kita gimana ya kondisi agamanya? Ini yang seharusnya ditekankan dalam inti di semua parenting yang ada harusnya di sini. Wa wassa biha kadzalika Yakub ini dipesankan ya. Maka mereka berdua munadiya ini mengatakan kepada anak-anak mereka, sungguh Allah telah memilihkan agama Islam untuk kalian. Maka pegang teguhlah agama ini sampai kematian datang kepada kalian. Sementara itu, wa antum, ini haliyah ya, kalimatnya ini hal.
Sementara itu kalian ketika meninggal dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah secara tampak dan tidak tampak, secara lahir dan batin, zahiran wa batinan. Di antara sisi balaghah yang dijelaskan para ulama di beberapa kitab, di antaranya di kitab Tafsir Al-Mawardi dan juga kitab-kitab i'rab, ada yang unik di sini. Ada larangan jangan meninggal, fala tamutunna. Ini kan fi'il nahi ya. Ada larangan, jangan mati. Saya tanya ke antum bisa menghindar dari larangan ini atau tidak? Kalau dibilang jangan tidur, masih bisa nggak tidur tapi terbatas ya. Atau jangan pergi ke sana, kita bisa taati ya, nggak bisa pergi ke sana. Jangan baca teks ini, ya jangan dibaca buku ini. Tapi kalau jangan mati, kita bisa praktekkan ini nggak? Gimana teman-teman? Terus di kolom chat. Pasti nggak bisa ya? Ada yang bisa dibilang jangan mati terus kita nggak mati? Ini disebutkan oleh para ulama. Ini sisi balaghahnya. Gimana tuh maksudnya, Ustaz? Oke, kita sebutkan ini dalam ayat berapa tadi nih? Fala tamutunna. Kenapa di sini dibilang jangan meninggal? Padahal manusia itu harus mati. Nggak mungkin nggak mati. Jadi sebenarnya adalah karena kita tahu meninggal itu pasti, jadi kaitannya bukan fokus jangan meninggalnya. Fokusnya kemana? Fokus kepada keadaan Islamnya. Berarti yang ditanyakan bukan kita menghindar dari kematiannya, tapi yang ditanyakan seperti apa, atau dalam bahasa kita mungkin bagaimana kita meninggal. Karena meninggal itu pasti pertanyaannya gimana ceritanya nanti kita, akhir hayat kita seperti apa, ending story-nya seperti apa, itu yang difokuskan. Kemudian kita lanjut ayat selanjutnya 133. Kita persingkat waktunya ya. Waktunya udah tipis nih. Hafizi landar. Hafizi landar ya tadi. Hafizi landar. Boleh dibaca? Suaranya belum nyala. Kalau tidak ada respon kita lanjut ke yang lain. Zaki. Dibacakan am kuntum syuhada. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Am kuntum hadirina khabar Yaquba hina hadarathu wafatu hina qala li abnaihi sa'ilan iyyahum ma ta'buduna min ba'di mauti qalu jawaban li su'alihi. Apa i'rabnya jawaban? Maf'ul li ajli. Terus na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan la syarika lahu wa nahnu lahu wahdahu mustaslimuna wa munqaduna. Baik, langsung persingkat ya. Am di sini sebenarnya ada pembahasan tentang am. Mungkin saya sebutkan sekilas aja tentang i'rab dari kata am karena ada dua i'rab. Sebentar, bisa nggak saya tunjukkan di sini ya? Ada dua i'rab dari kata am. Mana tadi? Di sini ya. Saya tunjukkan ke antum. Jadi dia bisa di i'rab muttasilah, bisa di i'rab munqati'ah. Maksudnya apa? Kalau muttasilah dikaitkan dengan kata sebelumnya, maka diartikan ataukah. Maka dia ada kalimat yang dihapus, diperkirakan bunyinya adalah apakah kalian mengklaim bahwasanya para nabi itu mereka adalah orang-orang Yahudi? Ataukah kalian sebenarnya hadir
Ataukah di sini ya? Ataukah kalian sedang hadir ketika Yakub meninggal? Ketika datang kematian kepada Yakub, apakah kalian lihat kejadian itu? Karena ini khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Atau amnya di sini munqati'ah. Munqati'ah ini berarti terputus, tidak ada kalimat sebelumnya. Maka am di sini diartikan bal. Akan tetapi. Bal kuntum ay kana aslafukum. Bahkan gitu kalau bal diartikannya. Bahkan dulu, apakah kalian benar-benar datang hadir ketika Nabi Yakub itu didatangi oleh kematian? Saat itu, ketika itu isim zaman ini ya, ketika itu beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian makan? Bukan ya, Nabi Yakub tidak berkata apa yang kalian makan sepeninggalku, apa pekerjaan kalian ketika aku sudah meninggal. Bukan itu yang ditanya. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Padahal sudah tahu semua anaknya saat itu muslim, semua anaknya saat itu orang-orang soleh, ya kan ya? Anak-anak Nabi Yakub orang-orang soleh, walaupun pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi mereka insya Allah termasuk orang-orang soleh karena bertaubat di akhir ketika kisahnya Nabi Yusuf itu ya. Tapi intinya di sini apa yang kalian sembah, bukan seperti yang kita fokuskan sekarang. Apa anak saya makan apa nanti ya? Rumahnya gimana? Pekerjaannya gimana? Yang fokusnya di situ. Fokusnya para nabi, cara berpikirnya beda para nabi. Apa yang kalian sembah setelahku? Padahal anak-anaknya semuanya di situ muslim. Ini adalah wasiat yang disampaikan sosok Nabi Yakub alaihissalam saat kematian sudah menghampiri beliau di depan mata. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan para ayahmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini diantaranya disebutkan kata para ulama, contohnya di kitab tafsir Jalalain As-Suyuti. Aba ini kan ayah-ayah, Ismail ini pamannya. Ismail kan pamannya, beda ibu, bukan ayahnya. Jadi paman dikategorikan dalam bahasa Arab bisa disebut termasuk kategori ayah. Jadi kata ab, ayah, juga orang Arab biasa pakai untuk paman. Pamannya juga disebut ab. Begitu. Contohnya dalilnya di sini. Dan menyembah sesembahan leluhur-leluhurmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami semuanya hanya kepadanya lahu muslimun. Dalam balaghah ini apa namanya teman-teman? Dalam balaghah ini apa namanya teman? Wa nahnu lahu muslimun. Apa ini dalam balaghah? Taqdim mahaqquhut takhir. Harusnya wa nahnu muslimuna lahu. Yang harusnya di belakang, lahunya ini di belakang harusnya, tetapi dimajukan ke depan. Yang harusnya di sini diposisikan di depannya, maka ada fungsi pengkhususan pembatasan dalam ilmu balaghah namanya al-qasr. Maka kami hanya kepadanya kami menyerahkan diri, enggak kepada yang lain. Ada makna tauhid. Ini di mana dipahami? Dari ilmu balaghah namanya penjelasan al-qasr. Jenisnya taqdim mahaqquhut takhir, memajukan apa yang seharusnya di belakang. Ini penting belajar ilmu balaghah berarti ya, sangat penting banget. Nah, ini belum bahas tafsirnya nih. Ya udahlah, pokoknya intinya tadi tidak beda dengan apa yang disebutkan di sini. Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku. Nah, maknanya sama-sama semuanya. Mustaslimun sama menyerahkan diri, munqadun taat. Munqadun itu taat, tunduk, patuh. 134. Hafizi. Hafizi bisa? Hafizi ini kayaknya member ini ya, Kuba yang Lon Arabic Madinah kayaknya ya. Hafizi itu ya kayaknya. Tapi tidak bisa nyala suaranya dia, mungkin error. Kita lanjut Laila. Ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun. Tilka ummatun qad madat fi man madu qablakum minal umami wa afdat ila ma qaddamat min amalin. Kalau di sini enggak apa-apa, di situ min hasanin. Terus
min amali falaha makasabat min hasanin aw sayyi'in walakum ma kasabtum wala tus'aluna an a'malihim wala yus'aluna an a'malikum. Wala yu'akhadhu ahadun bidhanbi ghairihi bal yujaza kullu wahidin bima qaddama fala yushghilukum amalu man mudhaf ilaih man qablakum anin nazari fi amalikum inna ahadan la yadfa'ahu rahmatullahi ba'da ghairu rahmatillahi ba'da rahmatillahi ghairu betul jadi fa'ilnya ghairu amalihi salihi. Oke. Jadi ghairu menjadi fa'il dari kata yanfa'ahu. Baik. Mereka itulah umat yang telah lalu. Qad madat qad khalat artinya adalah qad madat, telah berlalu. Fiman madha qablakum, dari kalangan orang-orang umat-umat terdahulu, dan mereka telah pergi kepada apa yang telah mereka lakukan, sudah mendapatkan balasan dari amalnya. Ini kata afdad ila ma qaddamat min amalin. Mereka itu udah dapat apa yang mereka perbuat selama di dunia, udah dapetin itu di alam barzakh, di kubur. Falaha ma kasabat, mereka dapat apa yang mereka perbuat selama ini, kebaikan ataupun keburukan sudah dapat balasannya. Ini orang-orang sudah berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat, mereka dapat apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum, kalian juga dapat apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak ditanya atas apa yang mereka lakukan. Itu umat udah lewat semua. Nggak ada kaitannya, Anda nggak ditanyain tentang mereka. Oh gimana umat ini, oh gimana fulan. Bukan itu kamu ditanya, nanti kamu ditanya tentang amal perbuatanmu sendiri. Wala tus'aluna an a'malihim, kamu nggak ditanya tentang amal-amal mereka. Dan mereka tidak ditanyai tentang amal-amal kalian. Dan setiap orang tidak dihukum dengan dosa orang lain. La yu'akhadu ahadun bidhanbi ghairihi. Seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Makanya termasuk aneh, sebagian orang mengatakan bahwa suami menanggung dosa istri apapun. Nah ini aneh ya. Berarti dia tidak belajar. Beberapa hal yang tersebar di kalangan masyarakat, hal berkaitan dengan ini salah ya. Yang dia berdosa kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar sebagai suami kepada istrinya. Tapi ada dosa yang dilakukan istri, suaminya memang tidak tahu, ya tidak kena. La yu'akhadhu ahadun bidhanbi ghairihi, atau dalam bahasa Al-Qur'an wala tazri waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Bal yujaza kullu wahidin bima qaddam, setiap orang menanggung apa yang dia lakukan. Fala yushghilukum amalu man madha qablakum. Jangan kalian disibukkan dengan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu, sehingga kalian malah sibuk tidak melihat kepada amal kalian sendiri. Itu maksudnya anin nadhari fi amalikum. Jadi kata anin nadhar, lagi-lagi ini tadi yang saya tekankan, perhatikan baik-baik, ini jar, an-nadhar majrur, selalu dua-duanya ini pasti. Jangan berhenti di situ ketika mengi'rab. Ingat muta'alliqani. Muta'alliqani dengan kata apa? Muta'alliqan dengan kata yushghilukum. Ini kata yushghilukum di sini. Fala yushghilukum amala. Jadi masih nyambung DNA tadi di sana. Jangan karena kalian sibuk dengan urusan kerjaan orang lain, kalian tersibukkan dari melihat pekerjaan kalian sendiri. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan manfaat setelah rahmat Allah kecuali melalui amal solehnya.
Ini definisi terjemahan dari kata fa inna ahadan lan yaf'alnya sampai akhir. Jadi fa'ilnya adalah ghairu amalihi shalih, ini fa'ilnya. Ini maf'ul bihinya. Hunya di situ. Fa'ilnya di ghairu, kata ghairunya itu ya fa'ilnya. Oke. Lanjut berikutnya dengan faedah ada 4 orang bisa praktek. Terakhir hafizi bisa, kalau tidak bisa zaki. Kok zaki lagi? Tadi sudah zaki ya. Ilham Taufik, mana nih yang lain yang mau mencoba membaca? Ada 4 poin, jangan takut salah, baca aja. Saya koreksi malah bersyukur ya. Kalau nggak dikoreksi yang antum harusnya khawatir. Ini benar apa salah ini dari tadi. Justru antum bersyukur kalau dikoreksi. Coba dibaca, Ilham. Al-mu'minul muttaqiyyu la yaghtarru bi a'malihi as-solihati. Terus bal ya khafu. Ini bukan muttaqiyyu, seingat saya. Ittaqa yattaqi. Kalau di fa'ilnya berarti muttaqin. Muttaqin, berarti di sini muttaqi. Ini ya, isim mangkus. Betul ya? Ittaqa yattaqi. Fa'ilnya, isim fa'ilnya muttaqin. Berarti ketika dia ada alif lam, al-muttaqi. Terus bal yakhafu an turadda alaihi wala tuqbalu minhu wala tuqbala, karena ataf ke turadda, an turadda alaihi wala tuqbala minhu, ataf ke turadda. Terus walihada wala tuqbalu minhu walihada yukthiru su'alallahi qabulaha. Yukthiru su'alallahi qabulaha. Oke. Yukthiru qabulaha ya. Jadi apa ini? Walihada yukthiru su'alallahi. Iya mungkin ya, qabulaha, betul. Saya takut juga salah ya. Seorang yang beriman dan bertakwa tidak tertipu. Ya getar ini tidak tertipu dengan amal-amal solehnya. Oh aku tadi sholat tahajud sekian jam. Oh aku baca setiap hari berapa juz. Oh aku rajin sholat jemaah. Nah jangan sampai dia tertipu dengan amal solehnya. Kenapa? Tetapi dia seharusnya takut amal solehnya tadi ditolak. Turadda alaihi di. Padahal itu amal-amal yang sudah Rasulullah ajarkan. Maka bagaimana dengan amal yang tidak Rasulullah ajarkan? Lebih takut lagi dia tidak diterima. Wala tuqbala minhu, tidak akan diterima amal. Khawatir, maaf di sini ya. Jadi di sini kan diataf nih ya, tuqbal diatafkan ke kata turad. Jadi 2 hal yang dia takutkan. Pertama, takut ditolak, atau maksudnya juga la tuqbal minhu, sama juga ini ya, takut ditolak. Ini mengungkapkan dengan 2 ungkapan, maknanya sama, yaitu ditolak, tidak diterima. Walihada hendaknya dia memperbanyak meminta Allah kepada Allah, qabulaha su'alallahi. Dia meminta kepada Allah agar, jadi isi permintaannya qabulaha, agar diterima amal ibadahnya. Ini isi permintaannya, su'alallah permintaannya. Lanjut kepada poin yang kedua. Ini poin yang pertama tadi karena ada doa Rabbana taqabbal minna. Padahal Nabi Ibrahim pasti masuk surga, dijamin. Tapi tetap meminta agar diterima amal ibadahnya. Hafizi, poin yang kedua. Hafizi bisa? Suaranya belum masuk ya Hafizi ya. Kita lompat yang lain, Kartika Jelita. Barakatuh. Da'wati abil anbiya'i Ibrahim alaihi salam haitsu ajaballahu du'aahu waja'ala khatama anbiya'ihi wa afdala risalahu min rusulihi min ahli Makkah. Betul, min ahli Makkah.
Alhamdulillah. Yang kedua, berkah dakwahnya ayah dari para nabi. Siapa? Ibrahim. Kemudian di mana beliau Allah ijabahi doanya dan menjadikannya sebagai khatam, penutup para nabinya itu, dan juga sebagai khatam itu stempel ya. Stempel biasa dipakai untuk menyudahi sesuatu. Udah selesai suratnya, stempel. Nah, ya, selesai. Tidak ada lagi setelah itu. Sebagai stempel. Stempel maksudnya di antara penafsiran juga penutup. Karena dulu di surat itu stempelnya itu bukan seperti stempel zaman sekarang. Stempel zaman dulu itu ada kayak cairan, terus dipanaskan, terus ditempel untuk menyegel, segel suratnya. Jadi akan ketahuan surat tadi, apakah si utusan tadi membuka isi suratnya atau enggak. Karena kalau dibuka, enggak bisa ditempel lagi. Itu stempel zaman dulu. Ini dipahami stempel khotam di sini, jangan dipahami dengan stempel zaman sekarang. Stempel zaman dulu dipakai untuk privasi surat ya. Ketika udah ditempel, nah itu kan lengket ya. Sekali dibuka sama orang lain, berarti ada yang baca surat itu. Nah itu bahaya langsung ya, bisa kena. Di zaman dulu antara dua kerajaan, bahaya langsung ya. Isi rahasia antara dua kerajaan terungkap. Nah itu konsekuensinya si utusan tadi. Nah khatamnya ini yang menyegel, menyudahi semua ajaran-ajaran sudah habis, ajaran terakhir, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdala rusulihi, dan sebagai rasulnya yang paling mulia dari penduduk Makkah, yakni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjut poin yang ketiga. Jangan takut salah teman-teman, nyoba aja ya. Yamsasni, dikoreksi bersyukur. Naam Ustaz. Dinu Ibrahim alaihi salam huwa al-millata al-millatu al-millatu al-hanifiyatu al-muwafiqah al-muwafiqatu lil fitrati la yarghabu anha wala yazhadu fiha illa al-jahilu al-mukhalifu li fitratihi. Agamanya Ibrahim adalah millah. Millah ini ajaran, agama juga sama, kita bisa sebut agama. Adalah agama yang hanif. Apa itu hanif? Di antara artinya, dia hanif itu belok. Belok dari apa? Belok dari kesyirikan, berpaling kepada ketauhidan. Di antara artinya. Bentar. Tadi saya sudah catat itu, tapi lupa di mana ya. Jadi dari kata hanif di dalam bahasa Arab itu bermakna dua. Pertama, belok, mail. Maksudnya belok gimana? Berbelok dari hal yang syirik menuju kepada tauhid. Definisi yang pertama. Definisi yang kedua dalam bahasa Arab artinya istiqomah, lurus. Jadi dia belok bukan bengkok gitu maksudnya. Dia berbelok dari hal yang menyimpang kepada jalan kebenaran. Yang kedua maknanya adalah istiqamah. Jadi ada dua. Ada maknanya al-mail, ada yang maknanya al-istiqamah. Konsisten kepada kebaikan, kebenaran. Maksudnya adalah tauhid. Lanjut berikutnya poin yang terakhir, keempat. Hafizi tidak bisa. Mana lagi teman-teman? Tidak ada yang angkat tangan lagi yang mencoba. Jangan takut salah. Muhammad Arif tadi sudah ya, Arif Rahman ya. Tidak apa-apa dibaca Arif Rahman. Silakan. Taqabbal minna a'malana ya. Terus masyru'iyatul wasiyati li dzurriyyati bittiba'il huda wa akhdhil ahdil alaihim bitamassuki bil haqqi was tsabati alaihi. Oke, disyariatkannya memberi wasiat kepada keturunan kita untuk mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mengambil perjanjian kepada mereka, anak-anak keturunan kita disuruh berjanji
agar mereka berpegang teguh dengan kebenaran dan kokoh di atas kebenaran itu tadi. Dhamir hak kembali ke al-haq. Alhamdulillah selesai. Insyaallah pertemuan akan datang kita khatam juz 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat semuanya agar bisa kita amalkan dalam keseharian, kita yakini sebagai keimanan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.